tradisional. 3. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Ketentuan penyembelihan hewan. Ketentuan orang yang menyembelih. 1. Penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. 2. Penyembelih dengan sengaja. Penyembelih harus dengan keadaan sadar. 3. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang tidak berakal waras. 4. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan untuk membaca salawat dan takbir 3 kali. Ketentuan hewan yang akan disembelih. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya penyembelih hewan yang sudah mati. 2. Hewan termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram untuk dikonsumsi. C. Ketentuan alat penyembelih. 1. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat yang dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim kita, tidak diperbolehkan penyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. 3. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana, seperti pisau, parang, dan sebagainya. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Untuk memahami kedua macam cara penyembelihan tersebut, simak dan perhatikan uraian berikut. Tata cara penyembelih secara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih hadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. 7. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu 1. Mengasah alat penyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. 2. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. 3. Membaca basmalah atau menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyembelih di pangkal leher. Hal-hal yang mahru dalam menyembelihan yaitu 1. Menyembelih dengan alat yang kurang tajam. 2. Menyembelih dari arah belakang leher. 3. Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. 4. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara penyembelihan secara mekanik. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. 3. Penyembelih berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Tahukah kalian bagaimana hukum mengonsumsi hewan yang akan disembelih secara mekanik? Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Sedikit tambahan, hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. 2.
kedua, menyembelih yang sah dalam ajaran Islam adalah penyembelih yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Lalu bagaimana hukum mengonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu melontarkan anak panahmu pada binatang berburuan, lalu hilang kemudian kamu menemukannya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Tahukah kalian mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun perlu diketahui ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih. Terlebih dahulu yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu dan sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi lebih baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sebagai orang yang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi.